Shalom saudara, sebelum kita belajar Alkitab pada kesempatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, ajarlah kami, agar kami memiliki hikmat yang daripadamu untuk menjaga, memelihara mulut dan bibir kami, agar kami memiliki kebijaksanaan dalam setiap berbicara, berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, saudara mungkin sering mendengar ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Saudara, pepatah ini adalah ungkapan yang digunakan untuk mengingatkan seseorang tentang kekuatan bahaya dari kata-kata yang diucapkan. Ungkapan ini sebenarnya memiliki makna, saudara. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut seseorang dapat memiliki dampak yang kuat dan berbahaya. Sama seperti harimau yang memiliki kekuatan dan keganasan yang mematikan. Saudara, dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa agar berhati-hati dengan apa yang diucapkan. Kata-kata yang kasar, menyakitkan, atau tidak bijaksana ini mengakibatkan terjadinya kerusakan atau konflik atau cedera emosional pada orang lain. Sebaliknya, kalau kata-kata yang baik, pengertian, penuh kasih, ini dapat membawa kebaikan, kedamaian, dan hubungan yang baik bagi orang lain, saudara. Di dalam pepatah ini kita juga diingatkan untuk berpikir dulu sebelum berbicara, saudara. Sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum mengetik sesuatu, pertimbangkan dulu akibatnya dan pilih dulu kata-kata yang bijak. Saudara, apabila sebuah kata keluar dari mulut itu tidak dapat ditarik kembali. Contohnya, saudara, jika kita mau menyampaikan sesuatu, langsung aja pada orangnya. Jangan dibahas, saudara, di media. Jangan dibahas di sosmed, terutama di grup WhatsApp, saudara. Karena kenapa? Karena akan membangun opini negatif, saudara, bagi pembaca, khususnya yang tidak tahu kebenarannya, yang tidak tahu historisnya. Dan ini akan menjadi fitnah kepada orang yang Anda maksud. Ingat, saudara, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan ini berdampak bisa cukup lama, saudara. Dan apabila Anda adalah seorang pemfitnah, berarti Anda adalah seorang pembunuh. Oleh karena itu, saudara, penting untuk menggunakan kekuatan kata-kata kita dengan bertanggung jawab. Kita bisa menjaga agar tidak menyakiti atau melukai orang lain, saudara. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, di sini saya kutip, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan atau kematian. Kata-kata yang kita ucapkan ini dapat membawa dampak besar dalam kehidupan orang lain dan dalam kehidupan diri kita sendiri. Kemudian kita coba belajar bersama dari Amsal pasal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, ayat ini menggambarkan betapa kata-kata yang tidak bijaksana atau kasar dapat menyakiti orang lain dengan cara yang sama seperti pedang yang menusuk, saudara. Namun, saudara, kata-kata yang bijaksana dan penghiburan dapat membawa kesembuhan dan penyembuhan. Saudara yang terkasih, di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 6, pada ayat 5, demikian juga lidah, walaupun
suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Pada ayat 6, lidah pun adalah api. Nah, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara yang terkasih, ayat ini menunjukkan betapa lidah memiliki potensi untuk menimbulkan kehancuran dan kejahatan. Lidah yang tidak terkendali dan penuh kebencian dapat menciptakan kerusakan yang besar dalam hubungan masyarakat, terutama di dalam pelayanan, saudara. Gereja pun bisa rusak. Dalam ayat ini, saudara, pesan yang ditekankan kepada kita pentingnya untuk mengendalikan ucapan kita dan menggunakan kata-kata dengan bijak. Alkitab sebenarnya mengajarkan kita untuk menjaga kebaikan dalam ucapan kita dan menggunakan kata kita untuk membangun, menghibur saudara, menyampaikan kebenaran dengan kasih. Jadi saudara, penting untuk mengingat bahwa kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang yang kita maksud, langsung saja kepada orangnya. Jangan bahas di media sosial, di grup WhatsApp yang bisa diakses oleh publik platform tersebut. Ketika kita membahas dan menyebarkan informasi melalui media sosial atau WhatsApp grup, saudara, pesan kita tersebar luas itu dan bisa saja disalahpahami oleh orang-orang yang tidak terlibat secara langsung karena mereka tidak tahu informasi yang sebenarnya. Nah, ini akan membangun opini negatif dan menjadi fitnah, saudara. Jadi akan menyebar informasi yang palsu, bisa merusak reputasi seseorang yang sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya dan kejam. Nah, ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan seseorang, baik hubungan antar manusia. Oleh karena itu, saudara, penting bagi kita untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan menyampaikan kebenaran sebelum mengungkapkannya kepada orang lain. Jika saudara, kita misalkan memiliki masalah atau konflik dengan seseorang, saudara, lebih baik bicara langsung dengan orang tersebut. Cari tahu terlebih dahulu. Cari pemahamannya. Coba selesaikan permasalahannya sebenarnya apa. Dengan cara baik-baik. Pastinya gunakan komunikasi, saudara, agar ada dialog dan kita tahu sebenarnya persoalannya. Jadi, mari berikan dia kesempatan untuk menyampaikan dan kita bisa mendengarkan untuk membangun pemahaman bersama. Sebagai umat manusia, saudara, kita perlu mempraktikkan kebijakan, kebaikan dan kasih dalam ucapan dan tindakan kita. Dengan kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan menghindari penyebaran fitnah, saudara. Kita dapat membangun lingkungan kita lebih baik, pelayanan kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, dan saling mendukung, saling memahami satu dengan yang lain. Jadi saudara, marilah kita jadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kami hikmat agar kami dapat menjaga anggota tubuh kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya.